Master Ivan, orang-orang ini benar-benar terlalu antusias. Bukannya sembuhkan flu kecil? Sampai harus mengejar 3 kilometer? Nenek. Gimana? Kamu sakit lagi, ya? Nenek takut nggak bisa bertahan beberapa hari lagi. Nggak mungkin. Kamu sembuhin penyakit orang, kenapa nggak bisa sembuhin diri sendiri? Lihat barang-barang itu. Semua dari orang luar, buat terima kasih bahan obat langka. Ada ginseng 1000 tahun, jamur lingsi 10.000 tahun. Bisa sembuhkan. Anak bodoh, dokter pun sulit obati dirinya sendiri. Tubuh nenek ini, nenek tahu sendiri keadaannya. Untuk sembuhkan penyakit nenek, butuh banyak uang. Ini suratnya, bawa ke bawah gunung dan cari orang ini. Hanya dengan menemukannya, nenek bisa diselamatkan. Aku akan pergi. Tapi setelah aku pergi, siapa yang akan merawatmu? Cepat pergi, kalau tidak nanti terlambat. Aku akan pergi sekarang. Aku akan menutup diri untuk pulih, jangan ganggu sampai aku menemukan orang itu. Nenek, tunggu aku. Aku pasti bawa uang untuk menyelamatkanmu. Gadis kecil, semua yang kupelajari seumur hidup sudah kuajarkan padamu. Sekarang waktunya kamu melihat dunia nyata. Masalahnya, kamu makan sampai 8 mangkuk sekaligus. Nenek ini benar-benar nggak sanggup ngurus kamu lagi. Rumah keluarga Gu, inilah tempatnya. Pergi. Semuanya keluar. Siapa sih kalian? Kakak, penyakitmu ini turunan keluarga. Jadi lumpuh ya lumpuh. Terimalah nasibmu. Aku mencarikan 2 perawat bagus buatmu. Sikapmu kenapa begini? Iya, kakak ipar. Minggu depan Menikah dengan kakakku, walau dia di luar negeri dan gak bisa pulang. Tapi pernikahan, Harus berlangsung. Pergilah. kamu begini sekarang, kakakku gak bisa pulang juga wajar. Kamu harus mengerti dia. Saat pernikahan nanti, kamu datang saja cukup. Setelah itu kamu jadi keluarga aku dan Gu yang bisa menjaga kamu dengan tenang. Kakak, tenang saja. Urusan perusahaan nanti serahkan saja ke aku dan Xiaoyu. Kamu fokus sembuhkan dirimu. Guyan, kenapa kamu ngomong begitu? Meski bagian cabang keluargaku, kamu tetap anggota keluargaku. Kenapa kamu bisa bersekongkol sama orang luar buat lawan kakak? Aku orang keluarga Gu. Gu Zhinen hampir mati, aku belum menyentuh bisnis inti keluarga. Inti bisnis keluarga. siapa bilang kakak tidak bisa diselamatkan? Kakek sudah pergi cari Master Yi. Asal Master Ivan mau aku puntur. Penyakit kakak pasti bisa sembuh. Kalian tunggu aja nanti. Master Yifan. Kakek pergi sekian lama. Master Yifan apaan? Cuma penipu. Cuma aku puntur, kan? Aku juga bisa. Gak perlu panggil dia Master Yifan. Mau ngapain? Xiaoyu itu niatnya baik, jangan gak tahu berterima kasih. Jangan sentuh abang besar. Gadis liar ini dorong aku. Maaf, Mbak. Teknik tusukan jarum kamu salah. Kalau ditusuk dengan benar, dia bisa mati. Kamu tahu apa sih? Aku belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Kamu apa? Dari mana datang Satpam? Satpam, di mana? Cepat usir dia. Sudah habis akalnya. Aku bukan pengemis kumal, mencari seseorang. Dan lagi, Master Yifan yang kamu kenal. Serius, kamu kenal Master Yifan? Anjing peliharaan di rumahku. Gu Jiwei. Ini kamu sebut tali penyelamat. Kamu dengarkan? Dia bilang Master Yifan. Kuma anjing peliharaan keluarganya. Menurutku Gu Zhinian. Hidupnya hancur total. Serius. Karena banyak orang datang ke nenek untuk berobat, nenek kesal dan memakai nama anjing kami, Wang Chai. Siapa yang tahu? Cerita yang disebar tiba-tiba jadi guru besar. Sudah cukup. Aku tidak punya waktu dengar omongan kau. Cepat pergi dari sini. Ngomong ya ngomong. Jangan main tangan, itu sangat tidak sopan. Ada pembunuhan. Gu Jinyan. Kamu malah cari pengemis. Buat jadi anjing penjaga yang diam. Baiklah. Aku punya banyak cara. Buat kamu ikut pernikahan itu. Tunggu saja aku. Kita pergi. Kamu kenal Master Tianshu?
Enggak kenal. Namanya kayaknya familiar. Seperti pernah dengar. Seharusnya alamat dari nenek. Ini tempatnya, kan? Apa mereka pindah? Aku cari lagi. Mas Ganta, kakimu, bisa aku Apa? Jangan sentuh aku. pijat, lalu tusuk beberapa jarum. Seminggu, bisa jalan. Kakakku sekarang. Dari leher ke bawah tidak bisa gerak. Dokter bilang nggak bisa sembuh. Kamu bilang seminggu sembuh? Penyakit ini rumit. Tapi sebenarnya cuma Saluran energi nggak lancar. Ikuti 3 hari. Bagian atas tubuh, seminggu bisa berjalan. Bahkan kamu berani menghina aku. Ah, Pergi. terserah mau percaya, sifatmu benar-benar buruk. Kakak, kamu bertindak guru Nona tangga dulu. Kamu tetap di sini. Berikan Jadi dokter keluar gaji bulanan 15 kali. 7 asuran, termasuk makan dan tempat tinggal. Makan termasuk, tapi sampai kenyang nggak? Pastinya kenyang dong. Koki di rumah bisa masak apa saja. Gaji 10 juta per bulan, ngerti maksudnya. Tapi kamu bilang apa sih? 15 gaji. Apa itu 7 asuransi? Maksudnya apa sih? Apakah itu berarti dapat banyak uang? Bisa beli banyak roti kukus. Benar-benar banyak uang. Banyak sampai bisa beli beberapa gunung dengan roti kukus. Sembuhkan kakakku. Berapa diminta? Kilo agaku pasti bayar. Astaga, bukan cuma bisa makan Masih ada banyak Saya sembuh. Pria lumpuh tampan ini akan mengambil kembali uang demi neneknya. Saya akan menerima pekerjaan ini. Tidak, dia seorang pembohong. Kakak. Keterlibatan dalam Sama sekali tidak. Jangan mengandalkan saya. Gadis ini cukup kuat untuk membela diri. kamu bahkan ngerti ilmu medis. Paling cocok buat kamu. Matanya kenapa begitu? Penyakit ini nggak pengaruh ke mata. Abang saya itu cuma terlalu emosional. Terlalu emosional. Oke, sudah terima uang, mari kita mulai kerja. Anginnya kencang, tempat ramai, nggak cocok tusuk jarum di sini. Ke kamar aja, Saya akan pergi cari orang bantu. nggak perlu. Kamu mau ngapain? Hebat sekali. Tolong turunkan aku. Gila kamu. Kamar kakakku ada di sana. Kamu mau ngapain? Aku peringatkan kamu, aku ini presiden grup GU. Kita tusuk dulu bagian meridian belakang untuk melancarkan energi yang. Bro, aku belum mulai tusuk jarumnya, sudah meringis. Takut sakit ya? Maaf. Kamu mau membunuhku, ya? Kesalahan. Ini pertama kali aku tusuk, pengalamanku belum banyak. Pertama kali? Aku tahu. Apa yang kakek bilang? Master Yif, dokter hebat. Semua cuma buat menghibur saya. Hidup saya ini, sudah ditakdirkan jadi orang tak Ivan tidak bisa menyembuhkan penyakit, tapi Ivan kita di rumah, lukanya persis seperti luka Anda. Dulu tulangnya patah karena maling anjing, sampai tak bisa gerak di kandangnya. Cuma 3 hari diobati, udah bisa ngejar anjing betina di desa sebelah. Bisa jangan samain aku sama anjing. Kan kondisinya mirip. Kamu itu fisiknya agak lemah, tapi seminggu pasti cukup. Ini penyakit bawaan keluargaku. Kecuali kakekku. Tidak ada yang selamat. Dokter sudah bilang, hidupku tinggal 3 minggu lagi. Karena arah pengobatannya salah. Ahli medis terbaik di dunia. Cara mereka itu, buat memperpanjang hidupmu, sama sekali tidak menyembuh. Ini seperti banjir besar. Mereka tahu cara mengeluarkan, tidak tahu cara kalau akar penyakitnya tidak diatasi. Terserah kamu saja. Ini juga dianggap sebagai tugas besar selesai. Lihat piala emas. Kalau bisa buat aku cepat mati, itu akan jadi milikmu. Emas murni. Serius? Maaf ya. Pak Gu, tenang. Piala emas ini pasti kudapatkan. Asalkan kamu sembuh, masih mau sembuhin aku? Jarum tadi hampir bikin aku mati. Jarum tadi kuat. Tapi efeknya sama saja. Aku selama bertahun, bahkan babi tua pun gak pernah mati ku obat. Aku gak bakal ngebunuh orang. Jangan bandingin aku sama hewan.
Tahap pertama pengobatan tahan jarum 24 jam. Selama itu nggak boleh banyak gerak. Aku akan jaga kamu di sini. Sui-sui kak, waktunya makan. Makan? Di mana? Waktunya habis. Lepas jarum. Beres. Cepat, cepat. Kalau nggak semangat makan, otakmu pasti ada masalah. Hei, pelan-pelan. Kalau makan pelan, bakal habis. Sui-sui, cepat duduk. Coba masakan koki rumah. Kalau begitu, aku nggak sungkan. Pak Gu, kok nggak makan? Apa nggak sesuai selera? Kan ada ikan dan daging. Bagus sekali. Lebih enak daripada makanan tahun baru. Sisi, Kakakku biasanya perlu disuapi. Oh iya, iya. Ambil, aku nggak mau makan. Kenapa? itu kan paha ayam. Sisi, Kakakku nggak makan makanan padat dan berminyak. dia minum cairan nutrisi dan sedikit makanan cair. Kenapa? Karena makanan cair sisa sedikit, jadi bisa mengurangi frekuensi ke toilet. Ada hal besar tadi. Begitu, nanti kalau kamu Bilang ke aku bantu kamu ke sana. Jangan nggak percaya ya, waktu bantu Tante Wang jaga cucunya, aku bantu buang air. Seperti ini, aku bersihkan sampai kinclong. Sui-sui, ayo makan, makan dulu. Sepertinya kalian masih nggak percaya ya. Sui-sui, ngapain? Turunkan aku nggak bohong, sumpah. Biar kamu rasain sendiri. Aku percaya, aku makan, oke? Benar-benar percaya, ya. Cepat lepasin aku. Baguslah. Ayo, buka mulut. Enak, ya? Minum cairan nutrisi tiap hari tak sebanding dengan aroma daging. Coba ambil telur puyuh. Kelihatannya, kali ini benar-benar menemukan orang yang tepat. Sui-sui Jie, aku serahkan kakakku padamu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Jangan pergi. Dah, kakak harus patuh ya. Si Gu Jiwei ini, Sudah kenyang. Saatnya olahraga apa? rehabilitasi. Biarkan setelah ditusuk jarum dipadu dengan olahraga, rangsang otot. Aku kira kamu beda dari orang lain. Kamu pikir aku orang gak berguna, ya? Pergi. Cepat pergi. Tuan Gu, kenapa Tuan Gu marah? Mau coba rasakan gimana rasanya berdiri? Aku bilang pergi. Mau ngapain, Sui-sui? Pak Gu, pegangan yang kuat. Putar kiri 3 kali, putar kanan 3 kali. Goyang leher, goyang pinggul. Wanita gila, turunkan aku. Ayo olahraga dulu. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Aku benar-benar bisa bangkit? Tentu, kamu bisa bangkit, melompat, dan melakukan apa yang kamu mau. Dibilang hidup jadi bos itu enak, kenyataannya kayak di penjara aja. Meskipun pengantin tidak muncul, harus selesaiin pernikahan. Nikah, ambil sertifikatnya, bisnis keluarga aku tentuin. Buangan harus sadar diri, boneka itu takdir. Itu Guyan dan Fang Yu. Mereka paksa aku buat nikah. Setiap hari cuma cari masalah. Mereka selalu mampir ke sini, tepat waktu. Saat ini adalah saat energi waktu tenang menjaga jiwa. Mereka memilih waktu ini karena berharap kamu cepat mati. Betapa kejamnya. Memang mereka ingin aku cepat mati. Kamu mau kemana? Jangan gegabah. Sampah harus sadar sebagai sampah. Jadi boneka baru dianggap hidup. Ini ide bagus, meski kita nggak bisa masuk rumahnya. Kita bikin dia kesal habis dari luar. Iya benar. Walaupun Guzinen nggak nikah, tapi kita bikin ribut, dia pasti ngamuk habis-habisan. Waktu itu Gu Group bakal jadi milik kita juga. Betul sekali, hehe. Bos nggak berguna.
Kenapa kamu lagi sih? Kok kamu masih di sini? Kamu gila ya, mau ngapain? Pak Gu meski cuma duduk di situ. Gak ngapa-ngapain? Dia seperti singa penjaga rumah. Jauh lebih baik dari kalian, manusia berkulit. Hati busuk, gak tahu jalan yang benar. Kalian mau bikin dia marah lalu rebut hartanya, kan? Ku kasih tahu kalian, selama di sini, dia terpilih di daftar Raja Neraka, gak ada yang bisa ambil dia. Kalau kalian gak tutup mulut, aku tanam 2 hektar pare di makam leluhurmu. Biar seumur hidupmu. Dan di kehidupan selanjutnya, tak pernah rasakan manis. Perempuan kasar, gadis kampung ini, omongannya busuk. Kamu begitu membela Gu Zhinan. Apa itu demi uang? Iya, pastinya. Aku sudah sering lihat perempuan rendahan seperti kamu. Melihat Gu Zhinan lumpuh, pikir dia butuh seseorang di sampingnya. Setelah merawat beberapa hari, kamu pikir dia akan jatuh cinta dan jadi istri? Saranin jangan punya niat buruk. Coba lihat diri lo sendiri dulu. Minggu depan Gu Zinian bakal nikah sama kakakku. Itu pernikahan keluarga kaya. Kamu itu siapa, hah? Kakak besar, di dalam kepala lo. Isinya semen, ya? Maksud lo apa? Kamu adik kandung pengantin wanita. Kamu ternyata sepupu si pengantin pria, sepupu dekat banget, pelukan, dekat-dekatan. Lalu memaksa kakakmu sendiri menikah dengan sepupu cacatnya, biar kalian bisa menguasai keluarga Gu. Orang kota, permainan kalian canggih sekali. Kalau di desa kami, anjing penjaga seperti Wang Cai tahu. Jangan makan rumput di sekitar kalian berdua ini. Mau hancurin tempatku ya? Aku mau cabik mulutmu. Ayo sini. Apa belum cukup ributnya? Gu Zinian, kamu malah carry orang makam ini jadi penggasu. Kamu ini licik dan gak tahu malu ya? Kok malah ngehina diri sendiri sih? Pernikahan 3 hari lagi. Kamu harus datang. Kalau aku nggak pergi, kamu mau apa? Nggak akan pergi. Berarti kamu nggak mau tahu keberadaan kakek kamu? Sejak kakek cari entah siapa itu, Master Ivan. Sudah lama nggak ada kabar, kan? Kakek sejak sampai di desa Tanduk Sapi langsung hilang kontak. Jangan-jangan benar ada masalah. Desa Tanduk Sapi? Tempat itu bahkan nggak ada sinyal. Kalau kamu nggak mau dia kenapa-kenapa, dan pengen lihat dia untuk terakhir kalinya, saya saranin kamu mending nurut aja. Desa Tanduk Sapi. Dari mana tahu kabar kakek? Gimana kakek? Kok jadi panik? Barusan kan kamu masih sok keras. Kakek di desa Tanduk Sapi lagi istirahat dengan baik, asal kamu nurut. Dia nggak bakal kenapa-napa. Benar-benar desa Tanduk Sapi? Diam kamu. Paminta-minta bow. Desa Tanduk Sapi itu kampung halamanku. Kamu keterlaluan. Aku bilang Ivan Master, kamu bilang dia anjingmu. Sekarang kamu malah bilang desa New Jiao itu rumahmu. Ya, Ivan anjingku, dan desa New Jiao rumahku. Kamu ini benar-benar menghina aku. Kamu sedang meremehkan kecerdasanku? Nggak kok, aku cuma bilang yang sebenarnya. Kenapa sih kamu nggak percaya? Aku beneran. Kalau nggak kasih kamu pelajaran, kamu kira aku cuma main-main. Hey orang-orang, sini maju. Sayang, jangan gegabah. Perempuan sinting itu kuat banget waktu itu. Waktu itu aku memang nggak siap. Tapi kali ini aku bawa 2 bodyguard profesional. Berdua melawan dia, aku tak percaya dia masih bisa melawan kita. Serang. Cukup. Aku pergi. Aku pergi. Begini, kakak besar, kalau punya pemikiran seperti ini sejak awal, kita pasti tidak akan berselisih seperti ini. Kakak ipar, kita satu keluarga sekarang. Kakek Gu adalah kakekku juga. Aku pasti akan menjaganya seperti menjaga dewa, aku jamin keamanannya.
Tidak bisa. Hari-hari ini masa kritis pengobatan Tuan Gu. Aliran meridiannya baru terbuka, saatnya terus maju. Dia tidak boleh pergi, harus di rumah dan fokus pada terapi. Chi Sui Sui Diamla. Ci Sui Sui. Ingat posisi sekarang. Kamu hanya pekerja yang aku sewa. Kapan keluarga Gu? Giliran kamu ikut campur? Harus mengobatimu, punya tanggung jawab. Kalau kamu tidak mendengarkan majikan, kamu bisa pergi sekarang juga. Saya akan pergi. Saya selalu menyelesaikan apa yang saya mulai. Saya bukan melakukannya untukmu, tapi untukku. Begitu kamu sembuh, saya pergi. Tinggal sedetik, jadi anjing kecil. Kenapa bisa marah? Hei, cukup sudah ya. Tidak akan mengganggu lagi. Tuan dan pelayan sangat akrab. Jadi, kita sudah sepakat ya, 3 hari lagi, di lokasi upacara pernikahan. Saat itu, saya akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Kakak ipar, jangan sampai nggak datang ya. Ayo kita pergi. Nggak tahu diri. Kalau bukan demi uang penyelamat nyawa nenek, aku udah buang kamu ke pabrik pewarna, jadikan acar asin. Akhirnya berhasil singkirkan si sampah itu. Asal Gusinen muncul di pernikahan, rencana kita bakal setengah berhasil. Kali ini untung dia tahu diri. Kenapa sayang? Ada yang aneh. Apa yang aneh? Barusan gimana Gu Zinian keluar? Duduk di kursi roda dong. Gu Zinian cuma bisa gerakan kepala. Barusan pas kita di luar, dia masih di dalam kamar. Maksud kamu? Apa mungkin Ci Sui Sui itu benar-benar bisa sembuhin penyakit Gu Zinian? Apa mungkin Ci Sui Sui itu benar-benar bisa sembuhin penyakit Gu Zinian? Ci Sui Sui, stop! Sayang, kamu itu terlalu sensitif. Menurutmu dia kelihatan kayak orang bisa ngobatin? Tapi aku jelas-jelas tadi lihat tangannya bergerak. Menurutku itu cuma kejang saraf, kayak ikan mati masih nyentak 2 kali. Kok gak ada reaksinya ya? Tidak mungkin, tadi jelas. Kamu mau ribut sampai kapan? Lihat dia, gila banget kan? Dulu jadi bos gue yang tak terkalahkan, sekarang malah jadi. Maintenant si wanita gila. Chem. Aku harus memastikan sendiri kalau Gu Zinen memang lumpuh. Aku harus memastikan sendiri kalau Gu Zinen memang lumpuh. Wah, kakak lagi ada hobi nih. Masih sempat nari di halamannya. Kalian balik lagi? Mau nonton pertunjukan monyet ya? Kakak, Perusan. aku beneran ngira kamu ketemu dokter ajaib. Ternyata aku kepikiran berlebihan. Penyakit yang gak bisa disembuhin ahli dunia, kok Mas malah berharap sama bocah desa yang gak waras. Lihat tuh, pemandangannya. Seorang cewek gila yang kuat banget dan seorang yang mudah dipermainkan, benar-benar cocok banget. Sudah cukup belum ngomongnya? Kalau sudah cukup, cepat pergi. Bro. Kita cuma mau balik buat memastikan. Ngeliat masih payah begini, kita jadi lega. Oh iya. Jangan lupa soal pernikahan 3 hari lagi. Kita pergi. Kita pergi. Kamu jelas bisa bergerak. Mereka begitu jahat padamu. Kenapa tidak pukul mereka sekali? Kamu jelas sudah bisa bergerak. Kenapa jadi begini?
Dua tomat busuk itu benar-benar jahat. Otak mereka seperti beton. Hatinya juga seperti batu. Bikin aku marah sekali. Sampai mereka melukai tanganmu tanpa aku sadar. Kenapa aku tidak lihat itu terjadi? Aku lihat mereka, aku gantung di pohon, kering 3 hari. Anak ini berisik, tapi sikap melindunginya tidak menjengkelkan. Barusan aku marahin kamu, masih marah? Anak ini berisik, tapi sikapnya melindungi orang. Tidaklah menjengkelkan. Barusan aku marahin kamu, masih marah? Marah, tapi simpan soal itu. Pak Gu, barusan aku rasain aliran nadimu lancar 7-8 bagian. Bagian tubuh atasmu udah bisa bergerak dengan bebas, kan? Nggak bereaksi gara-gara kesal sama 2 orang. Stagnasi energi dan Saluran energi terhambat, energi nggak lancar. Ini bahaya besar. benarkah? Dalam pengobatan tradisional, energi dan darah lancar, tubuh sehat, penyakit hilang. Kondisimu sekarang ini jelas energi nggak lancar. Dengar saranku, pernikahan nggak usah datang. Kalau kamu datang, energi dan darahmu berantakan. Kasih aku 3 minggu lagi tetap nggak bisa sembuhin kamu. Jangan nggak percaya, seperti saluran air yang baru kamu lempar 2 batu ke dalamnya, langsung mampet lagi. Tapi kalau aku nggak datang, mereka bakal terus ganggu. Aku tanam 2 baris kaktus di depan pintu, biar mereka kena tusuk. Tapi kalau aku nggak pergi, mereka akan terus gangguin aku. Aku tanam kaktus depan pintu, biar mereka kena tusuk. Kalau nggak bisa, aku pakai Wang Cai. Oh iya, Wang Cai kan nggak ada. Pokoknya kamu nggak boleh pergi buat marah-marah di sana. Kesehatan itu yang utama. Apa sih pentingnya harga diri kalau dibandingkan? Pak Gu, percayalah. Selama aku ada, mereka nggak bisa nyakitin kamu. Ci Sui. Apa? Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Nggak perlu terima kasih, Pak Gu. Tadi saya katakan, jangan terlalu dipikirkan. Pengobatan tradisional bilang, lancar, kalau sakit berarti, ini bukan cuma perasaan juga. Sekarang meridianmu lancar, energi dan darah kuat, bahaya paling besar kebanyakan. Kalau suasana hati kamu buruk, gimana badan bisa sehat? Kamu benar. Iya, Kak, jaga hati dan pikiran tetap santai. Hidup bahagia setiap hari. Kamu sehat, aku tenang. Kamu benar. Iya, Kak, kamu harus jaga hati dan pikiran tetap santai. Hidup bahagia. Kamu sehat, aku jadi tenang. Asal bisa sembuh, dapat banyak uang. Pak Gu, aku mohon, jangan ribut sama 2 orang itu. Jaga kesehatan, itu yang... Ci Sui. Apa? Aku janji padamu, setelah urusan keluargaku selesai, aku turuti katamu. Cepat-cepat jalani pengobatan. Aku nggak bakal biarkan uangmu sia-sia. Hilang begitu saja. Seriusan, janji kelingking. Pak Gu, Gu Shinen. Jangan nakutin aku, barusan kan masih baik-baik saja. Nggak baik. Maaf ya. Berserah diri, santai saja, tarik napas. Kamu tahan di sana, aku nggak bakal biarin kamu kenapa-kenapa. Tadi gejala kejang itu, efek samping jangka panjang dari obat yang sering aku pakai akupuntur tekan racunnya. Harusnya, selama emosimu stabil, tidak kambuh. Tapi kali ini serangannya kuat banget. Karena emosimu nggak stabil, darahmu naik, racunnya Maaf bikin khawatir. Minta maaf nggak gunanya, kamu harus janji. Sebelum kamu benar-benar urusan tomat busuk atau telur busuk. Kamu jangan peduli, tugas kamu sekarang adalah fokus untuk sembuh. Hei, kenapa diam aja? Aku beneran nggak ngerti apa bagusnya menghadiri pernikahan? Pengantin putrinya nggak nyuruh nikah sama udara. Mereka jelas-jelas ngejek kamu. Biasanya kelihatan pinter, kok sekarang malah kaku banget sih? Hanya demi yang namanya sampai nggak peduli nyawa sendiri. Biasanya kelihatan pinter, kok sekarang malah kaku banget sih? Hanya demi yang namanya sampai nggak peduli nyawa sendiri. Bukan demi gengsi. Itu untuk apa? Aku dan kakaknya Fang Shui, pernikahan keluarga tanpa dasar cinta. Bahkan jarang sekali bertemu.
Tapi, saat aku kambuh, semua orang menjauhiku. Bahkan memperburuk keadaanku. Dia setiap hari menjengukku di rumah sakit. Waktu itu, aku nggak bisa terima fakta kalau aku lumpuh. Sifatku nggak menentu. Sering marah-marah. Nggak mau kerja sama buat terapi. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Diam-diam dia bersihin semuanya, bersihkan tubuh, suapin makan. Sampai akhirnya, aku benar-benar hancur. Dengan kata-kata paling kejam. Aku usir dia pergi. Aku nggak nyalahin dia. Dia pergi, itu wajar. Nggak ada yang mau hidup sama orang yang bisa kehilangan kendali. Seumur hidup. Jangan pakai nyawamu buat balas budi. Ini bukan soal balas budi. Aku cuma merasa, walaupun hanya Muncul sebagai anggap ini sebagai akhir dari hubungan ini. Ini bukan soal balas budi. Hanya merasa, bahkan jika sebuah lelucon yang anggap ini sebagai akhir dari hubungan ini. Waktuku tak banyak. Hadir di pernikahan ini tanggung jawab keluarga dan perpisahan masa lalu. Jadikan ini akhir yang sempurna. Gu Jinian, dengar baik-baik. Aku tidak peduli alasanmu. Kalau aku terima tugas ini, aku bertanggung jawab sampai akhir. 3 hari lagi, aku tidak hanya membuatmu, aku pastikan kamu pergi tegap dan percaya diri untuk mengacaukan acara Guyan. Sebenarnya, tadi di halaman. Saat kamu mengusir orang-orang itu, tanganku memang bergerak. Aku tidak salah lihat, itu tanda kemajuan. Saat itu, aku pikir keajaiban terjadi. Kupikir aku bisa sembuh, bahkan sempat bermimpi tentang masa depan. Sayangnya, mungkin Tuhan hanya bercanda denganku. Itu bukan canda, selama dirawat dengan Tidak masalah. Walau bergerak sedikit. aku sudah sangat puas. ini bukan lelucon, selama dirawat dengan Tidak masalah. Walau bisa bergerak sedikit. Aku sudah sangat puas. Gu Zinian, kamu sudah seperti orang yang sekarat. Kenapa masih mau mengganggu gadis muda yang polos? Dia seharusnya dunia lebih luas. Bukan hanya menjaga orang tak berguna sepertimu. Sui, terima kasih. Terima kasih apanya? Kalau memang mau berterima kasih, cepatlah sembuh dan serahkan uangnya. Tuan Gu Zinen. Hei, jangan pura-pura tidur. Gu Zinen. Kenapa belum bangun? Sudah tidur 3 hari, babi saja kalah tidur sama kamu. Apa mungkin aku salah tusuk? Dengan teknik pengobatanku, mata tertutup pun pas. Atau ada orang yang tanam pare di kuburan leluhur keluarga Gu. Dengan teknik pengobatanku, mata tertutup pasti pas. Tahu. Ada orang yang tanam pare di kuburan leluhur keluarga Gu. Mungkin aku juga harus tanam sesuatu, lawan racun dengan racun, tanam cabai biar dia bangun gara-gara pedas. Gu Jinian, kalau kamu nggak bangun, aku kubur kamu di sini jadi pupuk untuk pohon uang. Bayar gajiku dulu. Apa yang sedang dilakukan Kak Sui Sui? Perlu lapor polisi, dia mau ngancurin rumah. Dia lagi melampiaskan. Melampiaskan. Melampiaskan karena aku belum mati. Melampiaskan karena gajinya belum dibayar. Hiwe. Beberapa hari ini dia sungguh berjuang keras. Kakak Sui Sui 3 hari ini selalu menemani. Dia rutin memeriksa nadimu dan hampir panik serta stres. Kak, kamu harus benar-benar berterima kasih padanya. Aku akan. Kak, kali ini, Kamu harus berterima kasih padanya. Aku akan. Gu Zinian. Kamu sudah benar-benar bangun. Itu. Kalian semua dengar ya. Aku nggak tanam pare. Aku cuma melonggarkan tanah buat bunga. Bodoh. Yang penting sudah bangun, sudah bangun. Nadinya stabil, nggak ada masalah. Hebat sekali. Barusan siapa yang bilang mau menguburku jadi pupuk? Itu cuma kiasan yang berlebihan. Maksudnya agar punya tekad untuk Kakak Sui Sui, kamu luar biasa seperti tabib. Barusan kakakku nggak cuma sadar, dia juga berdiri.
Barusan kakakku nggak cuma sadar, dia juga berdiri. Semua di sini ya, pintu tertutup rapat. Aku kira kamu mau meninggal tadi. Kakak, coba kamu bilang hari ini adalah hari bahagia kamu. Orang terkenal di kota ini sudah datang. Tapi bersembunyi di sini seperti pencekat. Apa itu pantas? Kamu bisa bicara nggak sih? Mulutmu tempat pembuangan limbah. Di sini nggak nerima kalian. Kalian senang. Kalian berdua. Hari ini datang memberikan pakaian pernikahan. Maksudnya apa? 3 hari sudah tiba. Kakak sudah lupa? Kakak tidak mau datang ke pernikahan. Sama saja, kalau kakak tidak sudi hadir, aku akan membawa pengantin perempuan kemari. Biar menikah menjalani upacara pernikahan. Gaun pengantin ini, saat kamu belum lumpuh. Kamu sendiri yang mendesain untuk kakak. Setiap jahitan penyu d'Angan Quasiyang Mandalam. Menggantikan kakak dengan gaun pengantin ini tidak berlebihan, kan? Kamu sendiri yang mendesain untuk kakak. Setiap jahitan penyu d'Angan Quasiyang Mandalam. Menggantikan kakak dengan gaun pengantin tidak berlebihan, kan? Kalian gila ya? Tidak ada pengantin, menikah dengan gaun, ini disebut pernikahan? Diam. Nggak ada giliran untuk kamu bicara di sini. Karena kaki kamu sulit bergerak, kita nggak usah pergi ke acara langsung, bikin malu aja. Di sini saja, sujud 3 kali di depan gaun pengantin, beresin urusan ini. Nyuruh kamu sujud di depan gaun pengantin ini udah kasih kamu kehormatan. Karena kamu sekarang cuma layak bareng benda mati seperti ini. Apa bedanya kamu sama orang mati, selain masih bisa bernapas? Menurutku kalian berdua itu orang mati. Sui-sui. Berhenti. Pak Gu, Anda bisa. Begitu dong, kakak. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Kakak, waktunya tiba. Jangan biarkan penggantin wanita menunggu lama. Guyan. Fang Yu. Kalian pasti akan mendapat Jangan banyak bicara. Cepat mulai. Salam pertama kepada langit dan bumi. berani. Jauhkan tanganmu, jangan sentuh dia. Siapa izinkan tangan kot memaksa pernikahan, melanggar hukum? Tuan Gu, tenang saja. Dengan aku di sini, tidak ada yang mengganggu kamu. Bodoh. Baiklah. Kamu mau jadi pahlawan? Aku mewujudkannya. Kenapa diam saja? Cepat tarik wanita gila ini dari sini. Kalian, tahan Gu Zinan. Hari ini dia harus tunduk, mau atau tidak mau. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Tunggu. Kenapa? Kerja sama dari awal kan lebih baik. Itu akan bawa keuntungan. Kamu yakin? Benar-benar mau tunduk? Kalau kamu bersujud. Kamu sanggup tanggung akibatnya? Kalau dari awal kamu kerja sama, semuanya bakal lebih baik. Kamu yakin? Benar-benar mau bersujud? Kalau kamu bersujud. Sanggup tanggung akibatnya? Akibatnya. Bang, kamu gila ya? Kamu sekarang orang lumpuh, hampir mati. Kamu ngomongin konsekuensi apa? Kakak Kipa, jangan melawan lagi. Ikuti acara ini, lakukan dengan baik demi kebaikan semua. Kamu benar. Aku tak berguna, hanya menunggu ajal. Tuan Gu, kenapa bicara seperti itu? Kamu jelas. Tatapan ini, bisa pura-pura? Kalau sudah diputuskan, aku terima. Aku bisa ikut upacara ini dan menikah. Kakak. Kamu tidak bisa setuju. Ziwei, jangan bicara. Aku tahu kondisiku. Aku tidak punya waktu. Sebelum mati, aku ingin tahu kebenarannya. Kakak ini bersiap mengurus. Karena kamu cukup bekerja sama, apa yang ingin kamu ketahui? Tanyakan saja. Setengah tahun yang lalu, proyek luar negeri yang memutus rantai keuangan perusahaan, tahu kenapa? Proyek mana? Proyek itu aku yang langsung mengawasinya. Tidak mungkin masalah, kecuali seseorang sengaja mengutak-atiknya. Kakak memang pintar. Proyek itu langsung saya awasi. Tidak mungkin ada masalah, kecuali ada yang bermain curang. Kakak memang pintar. Benar sekali, proyek itu memang sempurna, hanya saja. Orang yang mengurus dana terakhirnya adalah saya. Saya hanya memindahkan dana awal proyek itu ke tempat lain, ke akun luar negeri milik saya dan Xiao Yu. Uang itu lumayan banyak, cukup untuk kita bersenang-senang selama beberapa generasi. Jadi nanti kerugian keuangan itu juga karena kalian membuat laporan palsu dan menyalahkan direktur keuangan. Harus ada yang dijadikan kambing hitam. Orang tua itu setia sekali padamu. Pas banget, sambil tutup buku keuangan. Sekaligus mencabut. Pantas saja. Kalian benar-benar parasit. Ziwei.
Sebelum aku sakit, laporan pemeriksaan diberikan Fang Shui. Dia bilang ini penyakit turun-temurun keluarga, untuk bersiap mental. Kalian tahu ini sejak awal, bukan? Kakak ipar, kamu jangan salah paham pada kakak. Laporan itu memang benar. Hanya saja, nilai-nilainya dalam laporan itu telah diubah oleh Guyane. Laporanmu memang benar. Hanya saja nilai-nilainya di dalamnya telah dioptimalkan oleh Guyane. Gejalanya ringan, cukup minum obat dan bisa dikendalikan. Tapi melihat laporan gejala lanjut, kamu hancur dan terus insomnia. Sampai akhirnya tubuhmu rusak parah sendiri. Cara yang licik. Kakak, kamu sudah paham? Jangan salahkan aku karena kejam. Tapi salahkan. Kamu salah, jadi bos tapi nggak ngurus. Sudah imut, tetap nggak mau lepasin posisi CEO. Sekarang lihat hasilnya. Kamu akan segera mati. Semua milik keluarga Gu akan jadi milikku. Yakin? Nggak usah banyak omong sama dia. Cepetan urus yang penting. Bagaimana tangannya bisa gerak? Kaget, ya? Tuan Gu, Ternyata kamu nggak lumpuh, kamu cuma pura-pura sakit. Pas Gu, Kamu tidak lumpuh, pura-pura sakit. Tidak mungkin. Laporan itu jelas. Benar. Penyakitku juga benar. Hanya saja, aku bertemu seorang dokter hebat. Betul sekali. Dokter hebat itu adalah aku. Bagus sekali, Gu Zhinian. Berani-beraninya kau menjebakku. Sama-sama. Berikan padaku. Kenapa? Mau merampok? Guyan, Fang Yu, kalian menyalahgunakan dana, jabatan, manipulasi pembukuan, dan mencelakai orang. Kejahatan-kejahatan ini cukup membuat kalian mendekam di penjara seumur hidup, bukan? Aku tidak percaya. Aku tuan muda kedua keluarga Gu, siapa berani menangkapku? Justru karena kau dari keluarga Gu, aku harus membersihkan keluargamu demi para leluhur kita. Pergi. Bekerja untuk keluarga Gu. Aku bisa kasih kalian kesempatan. Jangan mendekat. Gu Jinan. Pikir kamu menang? Belum selesai. Orang tua itu sekarang masih ada di tanganku. kakak. Kakek masih di tangan mereka. Takut kan? Kakekmu terkurung di tempat yang hantu pun sulit temukan. Kalau aku tertangkap, nggak ada yang urus dia. Kirim air dan makanan, siapkan uang 1 miliar. Bersiaplah mengurus mayat orang tua. Kamu lebih buruk dari binatang, itu kakekmu. Diamlah. Manusia yang abai diri sendiri akan hancur. Benar sekali. Harus siapkan helikopter untuk bawa kami ke luar negeri. Kalau tidak, kamu tidak akan bertemu si tua itu. Sudahlah, berhenti pura-pura. Aku sudah lama tahu keberadaan kakek. Kalau dihitung waktu, mungkin dia sudah hampir sampai rumah. Saya sudah lama tahu gerak-gerik kakek. Kalau dihitung waktu, mungkin dia sudah hampir sampai rumah. Gu Zhinen, kamu sudah cacat. Bagaimana bisa melakukan banyak hal? Saya sakit, bukan berarti otak rusak. Guyan, kamu kalah karena terlalu sombong. Saya selesai, benar-benar selesai. Kirim mereka ke kantor polisi saja, kakak ipar. Aku tahu aku salah. Ini semua karena Gu yang Aku kan nona dari keluarga. Aku gak bisa masuk penjara. Bawa pergi. Kak, kamu bikin aku takut. Aku pikir kakek. Kak, kamu hebat banget. Gu Zhinen, jangan takutkan aku. Lihat ya. Aku ambil jarum. Kak, sadar dong. Kak Sui-Sui, mereka bilang kakakku cuma bangkit sebentar sebelum meninggal. Kakakku akan mati. Kak Sui-Sui, kakakku bangkit sebentar sebelum meninggal. Nggak mungkin. Siapa yang bilang? Dokter keluarga kakak. Mereka bilang organ dalam kakak gagal total. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. 13 jarum setan. Jarum pertama, Ren Hong. Jarum kedua, Xiao Shang.
Gu Zhinan, bangunlah. Gu Zhinan, penipu besar. Kau berjanji akan merawat dirimu? Aku mohon, bangunlah. Kalau kau bangun, aku tidak akan minta bayaran. Aku mohon, bangunlah. Kakek, sudah tidak bisa lagi. Apa? Terlambat. Kakek, kakak, tidak bisa lagi. Apa? Terlambat. Sudah terlambat, ya. Bahkan kamu tidak bisa berbuat? Semuanya salahku. Aku keliling di gunung terlalu lama. Tidak bisa menemukan Master Yifan. Kalau bisa menemukan Master Yifan, mungkin Zinian masih bisa diselamatkan. Master Yifan, Ayah, nenek. Nenek bisa menyelamatkan Gu Zhinian. Aduh. Siapa bocah tak tahu sopan ini, mau tabrak nenek tua ini, aduh. Nenek Suster. Nenek senior. Senior, tolong aku. Nenek. Hei, apa ini? Lepaskan, tidak pantas. Nenek, bantu Gujinan. Senior, bantu Kekuku. Nenek Senior. Apa yang terjadi di sini? Aduh, lepaskan. Kaki saya hampir patah. Berdiri dan bicara baik-baik. Aduh, lepaskan. Kaki saya hampir patah. Berdiri dan bicara baik-baik. Terlalu banyak untuk diproses, perlu waktu sebentar. Ini adalah kakak seniormu. Kakak senior selama puluhan tahun. Benar-benar dekat. Jadi, kakak Sui-Sui dan ibu ini. Kalian adalah nenek cucu, ya? Iya, nenek kandung, tanpa tipu. Nenekku adalah master bernama Yifan yang kalian cari. Dia bisa menyelamatkan Gu Zhixian. Apa itu Master Yifan? Nenekku bukan Master Yifan. Yifan itu seekor anjing. Nenekku manusia, dia bukan. Nenekku bisa selamatkan Gu Zhixian. Ini udah kapan sih? Gak usah mikir siapa, ayo cepat. Kakak senior, aku tahu kamu pasti datang. Cuma kamu yang bisa selamatkan Zinian. Aduh, ini siapa yang nusuk? Jadiin orang kaya Kelanda aja. Aduh, ini siapa yang nusuk? Jadiin orang kaya Kelanda aja. Nenek. Aku pakai jarum 13 gerbang hantu, tapi dia gak ada reaksi. Aduh, Kamu ini, meski tahu titik akupunktur tepat. Tanganmu terlalu keras. Anak ini tubuhnya seperti saringan bocor karena obat sekeras itu. Bagaimana dia bisa tahan? Dan kamu, Gu Zhentian. Seumur hidupmu meneliti penyakit genetik keluarga Gu, kini cucumu jadi begini. Apa yang sudah kamu lakukan? Senior, aku ini. Siapa dulu bilang pengobatan tradisional itu kuno dan medis modern masa depan? Siapa yang bilang cukup dengan data dan mesin bisa mengatasi cacat genetik? Ini hasilnya, ini kebanggaanmu terhadap medis modern? Kakak, aku salah. Puluhan tahun, aku mencoba obat barat dan pengobatan, tapi aku hanya bisa melihat tubuh Zinen perlahan melemah dari hari ke hari. Aku salah, selama ini, aku sudah mencoba berbagai obat barat dan pengobatan, tapi aku hanya bisa melihat tubuh Zinen perlahan melemah dari hari ke hari. nenek bikin guru besar. Jangan marah pada kakek. Kakek khawatir penyakit kakak. Bahkan rambutnya jadi putih dan juga, lagi pula, penelitian kakek pasti ada gunanya. Kakek juga punya penyakit ini. Tapi lihat dia sekarang, baik-baik saja. Pasti dia sudah menyembuhkan dirinya. Jiwa kamu salah. Hah? Sebenarnya, aku juga sudah lama terkena penyakit ini. Apa? Kakek, kamu juga? Itu sudah terjadi 40 tahun yang lalu. Waktu itu, usia saya seperti Jinian sekarang. Saya sudah mulai mengalami gejala kelumpuhan total. Pada waktu itu, saya belum putus hubungan dengan Shiji. Shiji menggunakan akupunktur dan obat rebusan, menjaga saya siang malam. Butuh waktu 3 bulan penuh untuk menarik saya kembali dari ambang kematian. Shiji menggunakan akupunktur dan obat rebusan, menjaga saya siang malam. Butuh waktu 3 bulan penuh untuk menarik saya kembali dari ambang kematian. Aku muda, arogan, penuh ambisi. Aku pikir obat baratku yang bekerja. Untuk membuktikan diri, aku mengejek pengobatan tradisional sebagai tahayul kuno.
Ini yang membuat senior marah besar dan memilih mengasingkan diri ke gunung. Bersumpah tak akan pernah bertemu denganku lagi. Ceritamu sudah usang. Masih punya muka membahasnya. Senior, aku memang bodoh, waktu itu tak tahu sopan santun. Apapun hukumannya tak masalah, tapi mohon, tahu usia. Dia tidak bersalah. Dia adalah satu-satunya harapan keluargaku. Kumohon, kakak, kumohon, demi persahabatan sesama murid, tolong selamatkan dia. Jangan nangis lagi, udah tua masih cengeng, gak malu dilihat anak muda? Tenshu. Suesa. Bantu aku sebentar. Belajar baik-baik, ya. Cabut jarumnya harus hati-hati, terlalu cepat bisa merusak energi. Tawan sedikit jenggon terburu-buru. Suesa. Lihat baik-baik. Ingat ya, Nenek. Heh, Kamu kenal dengan Tianshu Master, kan? Oh, aku ingat sekarang. barusan waktu Suise turun gunung. Dia membawa amplop, katanya ingin mencari Tianshu Master. Nenek, orang yang kau suruh Sui-Sui turun gunung untuk cari, itu kamu, kakek. Kakak senior, kita putus hubungan puluhan tahun, kenapa suruh anak turun gunung mencari aku? Putus hubungan ya putus hubungan. Tapi nyawa itu urusan nyawa, kan? Anak Hessel Sway ini belajar dari kesepulitahan lebih, walaupun berbakat tinggi. Dia selalu tinggal di desa pegunungan, belum pernah lihat dunia luar. Kali ini turun gunung, pertama, aku ingin dia punya pengalaman dan belajar banyak hal. Biar dia mengenal dunia persilatan yang sesungguhnya. Yang kedua, aku tahu penyakit turunan keluarga Gu sangat parah. Hitung-hitung waktunya, anak ini memang sudah sampai masa kritis. Aku tahu penyakit keturunan keluarga Gu ini berat. Hitung-hitung waktunya, anak ini memang sudah sampai masa kritis. Kemampuan Sui-Sui kurang, tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Tapi setidaknya, dia sudah mewarisi ilmunya dariku. Teknik akupunktur ini, untuk penyelamatan darurat atau menjaga nyawa, masih lebih dari cukup. Kakak, ternyata kamu masih peduli pada kami. Jenggonder dulu. Waktu itu aku cuma lihat kamu di desa sebelah pas beli tepung, lagi mondar-mandir di situ. Tahu kamu cari aku, takutnya kamu mati di depan rumahku, bikin sial. Ya ampun, ini benar-benar saling berkaitan. Untung banget, Kak Sui mata duitan. Dulu demi uang 10 juta, dia tinggal jadi dokter kakakku. Kalau waktu itu Kak Sui pergi, mungkin kakakku benar-benar sudah. Aku juga nggak nyangka. Ini memang sudah takdir. Mungkin kakakku benar-benar sudah. Aku juga nggak nyangka. Beginilah takdirnya. Sepertinya dua anak ini memang ditakdirkan punya hubungan ini. Dan kamu, sudah tua, kenapa ganti nama segala? Namamu Sentian, gara-gara itu aku saat turun gunung, muter-muter 8 kali di villa ini. Menurutku nama Zentian itu gagah, menggetarkan bumi dan langit. Karena kelihatan gagah, hampir saja cucumu pergi. Sudahlah, jangan banyak bicara, tinggal langkah terakhir. Pegang dia. Pegang dia. Nenek Gujinian, bukankah tadi bilang kamu bisa menyelamatkannya? Kenapa dia muntah darah? Apa kamu menusuknya sampai mati? Kakak, kamu kenapa? Kakek, apa yang harus dilakukan? Kakak senior, tusukan ini terlalu keras? Tubuh Zinian sudah lemah, muntah darah, apakah dia masih punya harapan? Perhatikan, ini darah beku, darah beracun. Obat-obat barat sebelumnya memang bisa mempertahankan nyawanya, tapi racunnya tersumbat di dalam pembuluh darah. Jika darah beracun ini tidak dikeluarkan, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkannya.
Kenapa menangis? Jelek banget. Kamu jelek. Aku hampir kena serangan jantung. Coba periksa denyut nadinya. Lihat apakah keahlian nenek ini masih oke. Nenek, nadinya kuat tapi agak lemah. Tapi energi yang sebelumnya hilang gak ada lagi. Semua jalur energi udah. Biar aku lihat. Ini keajaiban. Benar-benar ajaib, kakak. Apa ini yang disebut dengan teknik tusuk jarum ajaib itu? Hebat, luar biasa. Aku meneliti obat barat dan alat canggih seumur hidup, tapi akhirnya tetap saja tidak sebanding dengan jarum emas kecilmu. Sepertinya hidupku selama ini sia-sia. Sudah, jangan merendahkan dirimu. Anak ini bertahan berkat perawatanmu selama beberapa tahun. Pengobatan tradisional Tiongkok menyembuhkan tubuh, pengobatan barat menyembuhkan roh. Saat tubuh dan roh sempurna. Kali ini, kita sebagai kakak dan adik seperguruan bekerja sama untuk menarik anak ini kembali dari pintu kematian. Kali ini, kita sebagai kakak dan adik seperguruan bekerja sama untuk menarik anak ini kembali dari pintu kematian. Sui, terima kasih ya. Sebenarnya, itu adalah nenek. Nenek, dibilang sudah habiskan tenaga demi menyelamatkan Gu Zhinan. Lalu bagaimana dengan penyakitmu? Bukankah kamu bilang punya sedikit waktu lagi untuk hidup? Hari ini cuacanya bagus ya? Kamu sudah hampir tidak kuat, tapi kamu masih memaksakan diri demi Gu Zhinan. Kebaikan dan jasa besar nenek. Gu Zhinan. Takkan pernah kulupakan. Tidak baby tidak perlu terbuka masih kakap kuat. Kuat apa? Tanda-tanda terakhir hidup kadang menipu. Tidak bisa, aku harus periksa, lihat masih bisa Tidak bisa. Periksa nadi untuk apa? Aku baik-baik saja. Kakak senior, izinkan Sui. Coba saja, jangan dipaksa. Aku benar-benar. Kakak senior, biarkan Sui coba. Coba, jangan memaksakan diri. Denyut nadinya. Denyut nadinya kuat dan besar, teratur, tidak tinggi atau rendah. Apa maksudnya? Ini namanya sehat seperti lebih sehat dari dahuang di kampung. Ini kan demi kamu, bocah. Punya keahlian medis dan tenaga, kalau tinggal di desa, bertani dan memberi makan babi. Dunia ini begitu luas, kalau aku nggak pura-pura sakit, seumur hidupmu bakal terjebak di kampung ini. Tapi kamu nggak boleh bohongin aku cemas, air mataku hampir habis nangis. Nenek penipu, nggak mau ngomong lagi. Sui. Apa? Aku lagi marah banget, jangan. Sebenarnya, aku harus berterima kasih pada nenek yang menipumu. Kalau bukan karena nenek membuatmu turun gunung. Kalau bukan karena kamu tinggal di keluarga Gu demi menyelamatkan nenek. Aku tidak akan bertemu denganmu. Terima kasih, nenek. Tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga membawa Sui yang baik ke sisiku. Aku tidak akan bertemu denganmu. Terima kasih, nenek. Nenek menyelamatkan nyawaku, tapi juga memberikan Sui yang luar di dekatku. Apa yang kamu bicarakan? Aku melakukannya demi. Ayo. Makan buah. Untuk merayakan kelahiran kembali kakak. Untuk merayakan kesehatan nenek. Dua kabar baik, malam ini kita harus minum segelas. Jangan pura-pura marah lagi, nanti nenek masak daging babi kecap kesukaanmu, oke? Yang agak berlemak sedikit, tetap tenang di depan Tuan Gu. Ya, seperti itu, tumitnya menyentuh lantai. Zinin, rasakan tenaga dari otot pahamu, jangan hanya mengandalkan Sui saja. Oke. Ayo, pergi. Kakak senior, Zinin sudah bisa jalan lagi. Kak, kamu hebat banget. Sui. Aku berhasil. Hebat. Aku kan bilang, dengan nenek tabib ajaib ditambah perhatian khusus dariku, kamu pasti sembuh. Sui. Aku berhasil. Hebat. Aku kan bilang, Dengan nenek tabib ajaib ditambah perhatian khusus dariku, kamu pasti sembuh. Ayo. Istirahat sebentar. Pak Gu sudah sembuh, bisa lompat-lompat. Jadi soal gaji yang dibahas sebelumnya, bagaimana? Bayarannya. Iya, kita setuju, sembuhkan penyakitmu, aku dapat uang. Gadis kecil ini benar, sudah lama pergi, babi di rumah belum dikasih makan. Kakak senior, jangan bikin ribet di sini. Siapa yang bilang begitu? Dalam medis, ada masa observasi. Pemulihan sakit parah perlu 3 bulan.
Masa pengamatan dan bimbingan pemulihan. Kalau aku jatuh lagi saat rehabilitasi atau penyakit lama kambuh, siapa yang akan tanggung jawab? Itu masuk akal. Akan tinggal lebih lama. Harus tinggal. Ini demi tanggung jawab terhadap pasien. Soal gaji masa pengamatan. Gandakan. Deal. Karena kamu sekarang nggak mau menikah. Lalu gaun pengantin ini gimana? Ini kan dulu kamu habiskan waktu setahun, desain sendiri, pesan ke pengrajin terbaik. Di dunia cuma ada satu ini saja. Di sini kalau hate negak menggenggi ya? Gimana kalau sekarang aku buang saja? Jangan dibuang. Gaun pengantin ini selalu menunggu pemilik sejatinya. Gaun pengantin ini kubuat untuk seseorang yang bisa membuat hatiku bergetar. Dan bisa mendampingiku saat aku terpuruk. Orang yang berdiri di depan saya, yang merancangnya. Sudah kamu menemukannya? Jauh di ujung dunia. Dekat di depan mata. Hari itu Gu yang memaksa menikah. Saat berdiri depan gaun pengantin, aku berpikir. Jika gaun pengantin itu kamu yang mengenakannya. Betapa indahnya. Suisi. Gaun pengantin itu. Ini khusus buat kamu. Aku akan pakai. Kayaknya nggak cocok deh. Sui-sui. Aku mau ubah cara kita menyelesaikan ini. Cara apa? Aku mau kamu jadi nyonya rumah keluarga Gu yang sesungguhnya. Jadi istriku, Gu Zinen, seumur hidup. Taruhannya adalah semua yang kupunya, termasuk nyawaku. Jadi istriku, Gu Zinen, selamanya. Syaratnya adalah seluruh hidupku dan nyawaku. Kamu mau, kan? Sui-sui, terima saja dia. Adik kecil. Jangan lewatkan kesempatan ini, Zinian itu punya masa depan cerah. Sui-sui. Jadi nyonya rumah itu capek banget. Harus urus rumah, harus bersosialisasi. Dan masih harus jaga kamu. Itu harus tambah biaya. Tambah biaya. Urusan keuangan rumah udah kamu pegang. Terserah kamu mau tambah. Deal. Wah, bagus banget. Karena cincin udah dipakai, nggak usah tunda-tunda lagi. Gaun pengantin udah ada, pengantin pria dan wanita juga udah siap, orang tua pun udah ada. Kalau kita langsung adain pernikahannya sekarang? Ide bagus. SIP, nenek setuju. Harus pakai. Coba aja. Aku mau lihat. Zinen, bajumu sudah robek gara-gara kamu. Nenek, aku agak gugup. Jangan gugup. Gugup kenapa? Dulu. Waktu nikah dulu, celananya sampai dipakai terbalik. Masih berani ngomong? Senior, Casey mau kedeket. Aku saksi nikah, kamu saksi. Aku apa? Oh, udah datang? Permisi, jangan injak gaun. Ini agak aneh gak sih? Enggak kok. Kamu adalah pengantin tercantik yang pernah aku lihat. Kamu luar biasa cantik. Kalau ada buket bunga pasti lebih bagus. Gak apa-apa, pakai ini aja, artinya juga bagus, terus naik ke puncak. Gak apa-apa. Pakai ini, artinya bagus, naik ke puncak. Saat baik telah tiba, pengantin bersiap. Sembel langit dan bumi. Hormati orang tua. Anak-anak baik, semuanya harus baik-baik saja. Jingyan. Jika nanti kamu berani menyakiti Sue-Sue, tidak perlu kakak turun tangan. Kakek sendiri yang akan mematahkan kakimu. Tenang saja, Kek. Dia bisa menyakiti aku, bukan sebaliknya. Sembah sebagai suami istri. Upacaranya selesai, antar ke kamar pengantin. Hati-hati ya. Ayo, ke kamar pengantin.
Pelan-pelan, jangan sampai menantu emas saya jatuh. Sui-sui luar biasa keren. Kakak, semoga bahagia.